Selamat pagi semuanya. Kali ini kita bahas tentang manajemen stres pada ternak di lahan kering, dan ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen kesehatan hewan di lahan kering untuk program studi kedokteran hewan di FKH Undana. Dan sebelum lanjut, yang belum subscribe, saya ingatkan untuk segera subscribe, gratis, dan terima kasih sekali untuk membantu channel ini tetap bertumbuh dan berkembang. Baik, untuk mengawali, kita ingin membahas pengertian stres. Apa itu stres? Mungkin kita sering mendengar maupun mengucapkan seperti stres lu ya, gitu. Seperti itu. Nah, tapi apakah makna yang kita pahami itu sama dengan makna secara ilmiah pengertian stres itu? Jadi, kalau kita melihat definisi stres di sini, ya, stres itu berbeda dengan gila, ya, seperti misalnya, orang stres, nah itu lain. Nah, jadi menurut Broom dan Johnson tahun 2000, stres itu adalah pengaruh lingkungan terhadap individu. Kalau kita tafsirkan individu ini, kita bisa, ini ayam juga bikin stres. Jadi individu ini bisa berupa manusia atau hewan, atau juga tanaman, ya. Kita tahu tanaman juga bisa stres, ya. Kalau Anda yang hobi tanaman itu bisa stres, hewan bisa stres, manusia juga bisa stres. Ya, seperti mahasiswa ujian ya bisa stres. Keadaan lingkungan di sekitar individu itu, ya, itu disensor atau dideteksi oleh indera, kemudian si individu akan merespon. Misalnya kalau kita dingin, kita akan merespon dengan menghangatkan tubuh. Demikian. Dan kondisi tersebut akhirnya membawa atau menguasai sistem dalam tubuh. Dan kalau ini terlalu berat, kondisi yang terlalu berat, maka ini akan menimbulkan efek yang buruk. Nah, definisi yang baru saja ini adalah definisi dari stres yang buruk atau cekaman. Karena sebetulnya stres itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress adalah stres yang membawa kepada kebaikan, karena kebahagiaan. Jadi suasana di lingkungan itu menimbulkan kesenangan, keceriaan. Sedangkan distress adalah suasana lingkungan yang membawa kepada cekaman. Jadi suasana hatinya itu mencekam, ya, suasana itu mencekam. Otaknya itu mau berpikir bahwa dia terancam. Jadi sekali lagi bahwa stres itu ada eustress atau stres positif dan distress atau stres negatif. Untuk memahami perbedaan eustress dan distress bisa dilihat pada gambar ini. Jadi eustress ini sifatnya positif, memberi energi dan menyemangati, memberi semangat, dan bisa meningkatkan performa. Sorry, ada ayam, meningkatkan performa kita. Ya. Dan misalnya contohnya, ini hanya contoh. Misalnya kalau kita ada mata kuliah baru dan kemudian ternyata dosennya tuh enak sekali. Nah, ini kalau mau kuliah tuh kita semangat itu mengikuti mata kuliahnya. Kemudian tahu-tahu nilainya bagus. Gitu. Nah, contoh lainnya misalnya bagi yang masih jomblo, ya, ada naksir seseorang, kemudian karena duduknya pengen deketan, datangnya pagi sekali kuliah. Nah, semangat. Jadi ini memberi semangat, energi, ya, dan meningkatkan performa, ya. Datang kuliah pagi, ya. Kemudian apakah nyimak pelajaran? Enggak, ngeliatin aja, ya. Jadi ini yang disebut stres. Kalau ketemu deg-degan, stres, deg-degan tapi senang. Nah, ini yang disebut stres yang baik, yang eustress, stres tapi senang. Lalu contoh pada hewan seperti apa? Ya misalnya ada anak kucing, ya, anak kucingnya ada 5, mereka bermain, berantem-beranteman. Nah, itu yang stres, mereka menikmati itu, playful, ya, menikmati permainannya. Jadi
kalau bermain itu adrenalinnya meningkat, detak jantung meningkat, tapi senang. Lalu bagaimana dengan distress? Distress itu sebaliknya, ya. Jadi dia sebetulnya kita nggak senang dengan distress itu. Jadi kondisi atau cekamannya itu, suasana itu ya mencekam, kita nggak suka. Ya. Dan itu malah mengurangi energi, jadi males gitu lah. Misalnya dosennya killer, males, ya gitu. Tapi pada kondisi yang lebih buruk, kita nggak cuma malas, malah merasa terancam. Ya. Lalu contoh dari distress apa? Banyak sekali. Pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya dosen killer, dosen killer ya tadi. Kemudian tugas yang banyak menumpuk, ujian yang terlalu berat, kemudian misalnya atau gagal ujian, atau ujian berkali-kali nggak lulus-lulus, atau diputusin pacar, atau diputusin 5 kali, atau ditolak. Nah, itu banyak sekali. Nah, suatu kondisi lingkungan juga bisa bergeser dari eustress tiba-tiba menjadi distress. Misalnya pada event olahraga, ya misalnya kita semangat sekali, main futsal, awalnya semangat, lalu tiba-tiba kalah, stres. Atau nonton MotoGP, misalnya jago kan Marquez atau Rossi, ya senang, wow, dari pole position, tahu tuh jatuh. Nah, nah ini ya kemudian stres, apalagi misalnya ada yang taruhan ya, mudah-mudahan jangan ya, harus kalah. Nah itu. Nah, distress yang dialami oleh suatu individu, bisa hewan, manusia, atau tanaman, yang dialami ini dalam jangka waktu lama, terus-menerus, atau berulang, ini yang atau berulang dan kemudian tidak segera teratasi masalahnya, atau cekamannya nggak hilang, ini yang akan berdampak buruk. Dampak buruk itu yang disebut penderitaan. Jadi penderitaan atau suffering adalah hasil dari ketidakmampuan individu untuk mengatasi stres. Jadi penderitaan ini adalah hasil dari stres yang berulang terus-menerus dalam jangka waktu lama, namun tidak bisa diatasi oleh individu itu. Ya, cara mengatasinya adalah dengan ya memang misalnya dengan adaptasi, artinya dia terbiasa dengan itu. Atau dengan cara lain adalah menghindari, ya, menghindari suasana lingkungan tersebut, menghindari cekaman itu. Ya, istilahnya adalah move on. Jadi untuk survive dari stres itu bisa dengan adaptasi atau membiasakan diri terhadap itu menjadi kebal atau mati rasa. Kemudian atau dengan menghindari, pergi dari stres, penyebab stres itu, kondisi cekaman, ya move on tadi. Pada bagian ini ditampilkan bagaimana stres itu diproses atau direspons. Jadi pertama, stresor itu atau cekamannya itu dideteksi oleh indera, misalnya mata dilihat, melihat atau mendengar atau merasakan, yaitu kemudian dibawa ke otak untuk dinilai, dipertimbangkan. Apakah ini mengancam, apakah ini tidak. Kemudian direspon dengan perilaku maupun fisiologi. Dan kemudian hewan bisa beradaptasi ataupun survive atau tidak survive, bisa juga. Ya, kalau kadarnya terlalu berat, maka bisa juga tidak survive karena apa? Homeostasis dan alostasis tidak mampu mengimbangi dari stres. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang dimiliki oleh individu untuk mengatasi stres. Tentu, ya, kalau melewati batasan itu, maka hewan tidak bisa survive. Karena menghadapi stres ini perlu energi. Misalnya, kalau misalnya suasananya dingin, nah ini cekaman dingin. Namun tidak ada makanan. Sementara dia tubuhnya juga sudah kurus. Nah, maka ini kita bisa meragukan bagaimana hewan itu bisa melalui musim dingin atau cuaca yang sangat dingin. Ini juga berlaku untuk hewan di lahan kering karena
suasananya panas. Jadi cekaman utamanya adalah cekaman panas. Dan ini memerlukan energi untuk mengatasi kegerahan. Jadi baik di suasana dingin maupun di suasana panas, ya, ini memerlukan energi. Ini misalnya kita sebut istilahnya adalah homeostasis. Nah, bagi Anda, tolong dicari lagi ya, apa itu homeostasis. Ada juga istilah alostasis. Alostasis itu ya mungkin kalau kita bilang semacam kalau kita pandemi ini ya sebut new normal. Gitu ya. Jadi tolong cari makna dari homeostasis ya, supaya kita lebih memahami bagaimana dampak stres itu bisa menguras energi. Nah, ini ada banyak sekali tipe-tipe stresor dan contohnya. Ya, dan tentu tidak terbatas hanya ini ya. Masih banyak lagi contohnya. Ya, tapi paling tidak tipenya ada tipe fisik, ada tipe fisiologis dan tipe mental. Jadi di sini kita lihat contoh-contoh stresor ada banyak ya. Ada panas ataupun dingin, kemudian kelangkaan makanan dan minuman, juga air ya, kekeringan. Kemudian adanya penyakit juga menimbulkan stres, adanya luka atau cedera, kemudian kelelahan, kemudian juga ada yang fisiologikal itu ada karena kebutuhan metabolik ya, mungkin nutrisinya juga nggak pas ya, nutrisi yang salah atau tidak tepat, misalnya karena faktor umur, kemudian karena faktor misalnya lagi menyusui ya, kurang kalsium, atau juga misalnya stres karena mental ya, dari tipe mental misalnya karena misalnya anak hewan yang ditinggal induknya atau dipisahkan dari induknya ya, disapih misalnya, disapih misalnya sebelum waktunya, kemudian karena sendirian tidak ada teman, jika itu menimbulkan rasa-rasa terancam gitu ya, ketakutan. Nah, pada hewan yang sedang mengalami stres atau terpapar stresor, ini bisa menunjukkan adanya perubahan fisiologis maupun perubahan perilaku. Ya, misalnya, ya, kalau yang kelihatan ya dari perilaku ya, tapi ini memerlukan kejelian atau kebiasaan untuk mengamati perbedaannya. Ya, misalnya ada hewan sering memutar atau kemudian dia mematuk-matuk apa ya, ayam misalnya, atau kuda suka menggigit kandang misalnya, itu karena stres ya. Jadi stres yang berkepanjangan atau stres kronis ini bisa menimbulkan kondisi-kondisi prepatologis, misalnya imunitasnya menurun. Nah, ini karena kalau stres gampang sakit misalnya, ya kan. Kemudian hipertensi karena adrenalin tinggi terus, hipertensi. Kemudian juga pembesaran kelenjar adrenal karena pada stres yang diproduksi kemudian kortisol ya, dari adrenal. Nah, kemudian pertumbuhannya menurun, berat badan juga turun karena nggak mau makan. Ya, kalau udah diputusin pacar, mau makan malas. Ya, kemudian fertilitas juga turun dan juga bisa menimbulkan ulcer pada gastrointestinal. Ya, biasanya orang yang stres, kadang saya pernah mendengar kalau orang stres kemudian radang lambung atau ya kena tukak lambung seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa ketika kondisi awal paparan stres, itu yang diproduksi adalah pertama adalah adrenalin. Ya, denyut jantung meningkat itu kan adrenalin. Tapi bila ini terus-menerus berlangsung, maka hormon yang diproduksi kemudian adalah kortisol. Ya, sama dari adrenal juga. Nah, bagaimana kita memanage stres atau cekaman pada hewan-hewan di lahan kering supaya tidak berdampak buruk? Tentu kita harus menghilangkan stresor itu atau mengurangi baik intensitas maupun frekuensi dari paparan stresor terhadap hewan. Misalnya pada kondisi panas, kita bisa memberikan naungan, kita bisa letakkan hewan di bawah pohon, atau ketika malam dingin, kita bisa masukkan ke dalam kandang yang
ada dindingnya sehingga mengurangi kontak dengan angin. Kemudian hal lain yang harus disiapkan di sekitar hewan adalah kita harus memuaskan indranya. Indra utama dari ternak itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, atau kontak. Ini kita harus jangan memberikan stimulus yang bersifat mengancam, tetapi justru yang menyenangkan bagi hewan. Dan juga kita harus memenuhi kebutuhan fisiologisnya, seperti makan dan minum yang cukup, yang berkualitas, yang bergizi, ya, nutrisinya tepat. Kemudian sosialnya juga, ya, apalagi oleh hewan-hewan yang sifatnya hewan sosial, harus ada temannya, berkawan, berkelompok, seperti itu. Nah, demikian pengantar untuk manajemen stres kali ini. Ini hanya untuk stimulus saja, bahan lainnya bisa dipelajari. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sukses.